Om Swastiastu, salam nama budaya, salam harmoni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan yaitu tentang UAS Perencanaan Kewirausahaan. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Ayu Asmara Waruwu, NIM 181303121 dan rekan saya yaitu Nova Delia, NIM 18130311039. Jadi pada kesempatan kali ini ada beberapa topik pembahasan. Yang pertama itu tentang deskripsi aspek usaha, kemudian penjualan yang efektif, yang ketiga strategi pemasaran, yang keempat itu customer service, dan yang kelima itu laporan keuangan. Pembahasan yang pertama itu tentang deskripsi aspek usaha. Jadi di sini kelompok kami itu membahas tentang pengadaan alat dan bahan kimia. Jadi di sini lokasinya itu di Muncar, yaitu di Banyuwangi. Jadi kita ketahui dulu bahwa praktikum merupakan salah satu kebutuhan bagi siswa dan mahasiswa untuk menjunjung pembelajaran atau kebutuhan riset yang terkait dengan aktivitas tridharma di perguruan tinggi maupun di jenjang sekolah yang menjunjung tinggi pembelajaran berbasis praktek secara langsung. Jadi pada saat melaksanakan praktikum biasanya alat-alat yang telah tersedia di laboratorium itu rentan pecah sehingga para siswa perlu mengganti dan membeli di toko dengan merek dan spesifikasi yang sesuai. Jadi di sini di lokasi tersebut tidak ada toko alat dan bahan kimia. Jadi di sini toko yang menjual berbagai macam alat dan bahan praktikum di lingkungan tersebut sampai detik ini itu masih belum tersedia, sehingga pembelian alat dan bahan praktikum harus memakan waktu dan biaya transportasi karena berada jauh di luar. Jadi di sini toko Cemart hadir sebagai solusi guna memfasilitasi kebutuhan mahasiswa dan siswa maupun non-mahasiswa. Kemudian tujuan. Jadi di sini toko Cermat hadir guna memfasilitasi kebutuhan mahasiswa maupun siswa di lingkungan sekitar terhadap ketersediaan peralatan dan bahan praktikum baik secara lokasi, lengkap, berkualitas, berdaya saing tinggi, dengan harga terjangkau. Kemudian keunikan produk atau layanan. Yang pertama itu lokasi mudah dijangkau. Yang kedua menyediakan jasa pemesanan online atau tanpa harus ke toko. Yang ketiga menyediakan jasa antar atau delivery. Kemudian yang keempat, supplier diseleksi dengan ketat sehingga diharapkan dapat menjual produk yang berkualitas dan relatif murah. Kemudian tukar tambah alat kaca pecah yang dapat didaur ulang, kemudian dapat membeli secara grosir atau eceran. Kemudian manfaat yang pertama itu mahasiswa dan non-mahasiswa dapat lebih mudah mendapatkan alat dan bahan praktikum. Kemudian hadir sebagai jawaban dari kebutuhan alat dan bahan praktikum yang selama ini harus memakan waktu dan biaya lebih dalam pemesanan dan transportasi karena lokasi toko yang jauh. Kemudian efisiensi waktu dengan adanya jasa COD atau cash on delivery. Kemudian memfasilitasi penjualan dengan harga yang lebih murah dan terjangkau baik grosir maupun eceran. Kemudian topik pembahasan berikutnya itu melakukan penjualan yang efektif. Jadi di sini diperlukan beberapa strategi untuk dapat menjual barang pada konsumen. Di antaranya yang pertama itu menentukan tujuan dan anggaran. Jadi tujuan dari toko Cermat adalah dapat menghubungkan konsumen dengan produsen bahan kimia. Jadi untuk anggaran yang dibutuhkan akan dijelaskan pada bagian laporan keuangan. Yang kedua, tentukan kanal media sosial utama. Jadi kanal media sosial yang digunakan toko Cermat adalah Instagram, YouTube, dan TikTok. Selain itu dibutuhkan riset yang lebih mendalam untuk dapat menentukan media sosial yang paling cocok untuk bisnis ini. Kemudian yang ketiga, terapkan konten marketing. Jadi untuk menunjukkan pada calon pelanggan akan potensial toko Cermat, dibuatlah sebuah blog. Kemudian yang keempat itu bagikan konten yang relevan, penting, dan konsisten. Jadi konten ini dapat berupa video penggunaan alat dan bahan kimia. Yang kemudian itu yang kelima, bangun relasi. Dengan membangun relasi dengan orang-orang yang memiliki usaha sejenis, bisa didapatkan info tentang alat dan bahan kimia yang aktual. Kemudian pembahasan berikutnya itu tentang strategi pemasaran.
Yang pertama itu promosi melalui media sosial. Jadi di sini ada beberapa media sosial yang digunakan untuk mempromosikan alat dan bahan kimia. Yang pertama itu melalui Instagram, itu memberikan informasi singkat tentang alat dan bahan kimia itu menggunakan Instagram. Kemudian memberikan tutorial tentang cara menggunakan bahan kimia untuk kebutuhan sehari-hari. Ini bisa kita lihat itu melalui YouTube. Kemudian memberikan video singkat tentang informasi alat dan bahan kimia, itu bisa kita lihat di TikTok. Kemudian menggunakan aplikasi WhatsApp. Jadi aplikasi WhatsApp ini nanti akan dibuat grup pelanggan yang sering membeli alat dan bahan kimia. Kemudian juga pada Telegram. Nanti pada Telegram ini akan dibuat satu grup terhadap pelanggan yang sering membeli alat dan bahan kimia. Kemudian menyediakan alat dan bahan kimia di e-commerce. Jadi untuk mempermudah konsumen mendapatkan alat dan bahan kimia yang dibutuhkan, toko cermat menyediakannya yaitu di situs e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak. Baik, untuk presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilakan. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh teman saya. Yang keempat yaitu jenis customer service yang dibutuhkan toko cermat. Nah, toko cermat menyediakan jasa penghubung antara produsen dengan konsumen pada industri alat dan bahan kimia. Jasa ini berupa komunikasi sehingga dibutuhkan 2 orang customer service untuk menangani hal-hal tersebut. 1 orang menangani desman dan customer service relation officer, dan sisanya bertugas dalam salesman dan komunikator. Untuk customer service yang bertugas pada desman dan customer service relation officer diharapkan dapat memberikan informasi mengenai produk-produk perusahaan, menjelaskan manfaat dan ciri-ciri produk, menjawab pertanyaan pelanggan mengenai produk, serta membantu pelanggan yang membutuhkan pertolongan seperti mengisi formulir. Selain itu, dibutuhkan orang yang dapat membina hubungan baik dengan seluruh pelanggan sehingga pelanggan merasa senang, puas, dan semakin percaya kepada perusahaan. Kemudian untuk customer service yang bertugas sebagai salesman dan komunikator dibutuhkan seseorang yang dapat memberikan segala informasi dan kemudahan kepada pelanggan serta dapat menjual produk, melakukan cross-selling, mengadakan pendekatan diri, dan mencari pelanggan baru serta membujuk pelanggan yang baru serta berusaha mempertahankan pelanggan yang lama. Selanjutnya yaitu laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini ada 4 laporan, di mana laporan tersebut ada laporan laba rugi, neraca, cash flow, dan perubahan ekuitas. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Nah, yang pertama untuk pendapatan penjualan masih nol karena toko cermat ini masih belum berjalan sehingga pendapatannya adalah nol. Kemudian penjualannya sebesar 3.500.000, modal awal sebesar 2 juta, keuntungan kotornya 1.500.000. Nah, kemudian pengeluaran operasional yang berupa promo marketing, internet, dan karyawan sebesar 600.000. Kemudian untuk keuntungan operasionalnya sebesar 800.000 serta pajak sebesar 14.000, sehingga didapatkan keuntungan bersihnya sebanyak 786.000. Laporan keuangan yang kedua ada neraca atau balance sheet. Nah, untuk neraca ini, jumlah aset lancar harus sama dengan jumlah liabilitas ditambahkan total ekuitas. Di mana untuk aset lancar terdiri dari kas sebesar 2 juta, aset tetap sebesar 400.000, dan intangible aset sebesar 200.000, sehingga diperoleh total 2.600.000. Kemudian untuk liabilitas terdiri dari utang supplier dan pajak sebesar 600.000, dan total ekuitas diperoleh 2 juta, terdiri dari modal yang disetor sebanyak 2 juta dan laba yang ditahan sebesar 0, sehingga total liabilitas ditambah total ekuitas sebesar 2.600.000. Dari neraca ini dapat dilihat bahwa aset lancar sama dengan jumlah total liabilitas ditambahkan total ekuitas, yaitu sebesar 2.600.000. Yang ketiga adalah cash flow. Nah, untuk mencari cash flow naik turun yaitu dengan cara menjumlahkan operasional, investasi, dan permodalan, di mana untuk operasional sebesar 2.600.000, investasi sebesar 400.000, dan permodalan sebesar 2 juta, sehingga didapatkan cash flow naik turun sebesar 5 juta. Yang terakhir ada perubahan ekuitas, di mana untuk saldo awal sebesar 2 juta, kemudian ada investasi baru masuk sebesar 2 juta, sehingga didapatkan subtotal sebesar 4 juta. Kemudian subtotal sebesar 4 juta ini dikurangi bagi hasil sebesar 1.500.000, sehingga didapatkan total perubahan ekuitas sebesar 2.500.000.